Oke. Saya review sedikit materi pekan kedua. Mungkin teman-teman juga sudah membaca slide materi yang ada di pekan kedua terkait pengenalan Big Data. Dan mungkin ini materinya juga sudah beberapa kali diulang di mata kuliah statistik, di beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan data analisis gitu ya, dan mata kuliah yang berhubungan dengan pengolahan data. Teman-teman pasti sudah tahu gitu ya, big data itu merupakan fenomena yang muncul mulai apa ya namanya, mulai booming big data ini itu adalah di tahun 2000-an. Big data ini latar belakang munculnya boomingnya itu adalah karena pengguna internet itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu di tahun 2000-an itu. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa big data itu merupakan istilah yang menggambarkan kumpulan data besar yang sangat kompleks dan sulit dikelola dengan alat atau metode pemrosesan data tradisional. Mungkin teman-teman sudah belajar di mata kuliah PBD, pemodelan basis data, di mana di situ teman-teman mengolah data transaksional yang bentuknya adalah berupa tabel atau relasional seperti itu. Nah, kalau big data ini sudah sulit teman-teman kelola nanti kalau menggunakan RDBMS gitu ya, Relational Database Management System. Nah, awal mulanya itu oleh Gartner. Di sini istilah 3V ini sudah mulai teman-teman juga sudah pada tahu gitu ya. 3V itu adalah konsep yang mempopulerkan big data itu sendiri, yaitu volume, velocity, dan variety. Kalau volume itu berhubungan dengan ukuran datanya, itu ya, banyak datanya yang akan diproses seperti itu. Sedangkan velocity itu adalah kecepatan perubahan data. Mungkin dulu ketika orang-orang belum menggunakan media sosial gitu ya, kecepatan perubahan data itu tidak signifikan sekarang. Nah, kalau sekarang bisa kita lihat gitu ya, ketika orang menggunakan let's say Instagram aja gitu ya, sehari mereka melakukan story terhadap kegiatan mereka gitu ya. Itu misalnya satu orang itu dia ada beberapa story yang dia post gitu ya, belum lagi orang-orang di sekitar kita dan belum lagi orang-orang yang ada di dunia ini yang menggunakan Instagram. Maka velocity ini berhubungan dengan konsep kecepatan perubahan data seperti itu. Kalau kita berbicara konsep ketiga yaitu variety, konsep ketiga ini adalah variasi data. Jadi terkait dengan mungkin dulu ketika konsep big data ini belum populer, data-data yang diolah itu adalah data-data bentuk tabular. Seperti itu ya. Nah, semakin ke sini, semakin fenomena big data itu muncul, maka jenis dari data yang diproses itu beragam. Ada yang bentuknya image, ada yang bentuknya video, audio, seperti itu ya. Nah, itu adalah konsep ketiga. Kemudian IBM menambah lagi dua konsep lagi, yaitu veracity dan value. IBM itu menyebut bahwa konsepnya adalah 5V. Veracity ini adalah dari sekumpulan banyak data itu, ini berhubungan dengan kualitas data. Ya, tidak semua data tersebut yang akan digunakan, tidak semua data yang banyak itu merupakan data-data berkualitas yang mana data tersebut bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau untuk analisis data seperti itu. Jadi veracity ini berhubungan terkait dari apakah data tersebut berkualitas atau tidak. Sedangkan konsep kelima yaitu value, ya. Kalau value itu adalah dari data-data yang sudah berkualitas tadi, tidak semua data juga yang akan dipakai untuk bidang tertentu. Misalnya, kita ingin mendapatkan insight dari kita ingin memberikan masukan kepada bidang marketing. Maka data-data yang dibutuhkan bidang marketing ya itu saja yang akan kita olah. Sedangkan data-data lain tidak gitu. Artinya dia bervalue, bernilai untuk bidang tertentu atau untuk permasalahan tertentu. Kenapa seperti itu? Karena nggak mungkin kita mengolah semua data, menganalisis semua data yang begitu banyak itu, gitu ya. Padahal kita cuma perlu part marketing saja.
ya kan? Data yang ada di sebuah perusahaan itu kan bagian-bagiannya itu kan banyak gitu ya. Nah, kita tidak akan mengolah semuanya. Kita hanya mengolah data yang mana data-data tersebut dapat membantu pihak marketing untuk mengambil keputusan atau bertindak seperti itu. Ya, itu adalah konsep 5V yang digadang oleh IBM. Nah, ini adalah sejarah singkat Big Data ya. Ternyata di tahun 1960-an ada konsep awal Big Data, baru konsep awal. Mungkin belum banyak orang meneliti di tahun itu dan konsep tersebut belum se-booming sekarang di mana pengguna internet itu semakin meningkat. Seperti itu ya. Nah, 90-an perkembangan internet, pertumbuhan data, 2000-an nanti lahir ada namanya tools Hadoop gitu ya. Kemudian 2010-an, 2010 itu ekosistem big data, teknologi pendukung, dan 2020-an ini adalah pemanfaatan big data itu lebih meluas seperti itu. Nanti silahkan teman-teman baca ya sejarah singkat dari big data ini gitu ya. Sekarang kita sudah masuk di era 2020-an, yang mana era big data digunakan dalam berbagai industri gitu ya. Jadi sejak tahun 2020-an, big data ini menjadi pusat inovasi di berbagai industri gitu ya, seperti di bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan teknologi. Nah, big data ini juga bisa memprediksi perilaku pelanggan, misalnya analisis pasar, gitu ya, pengambilan keputusan berbasis data, serta bisa mengembangkan kecerdasan AI dan machine learning seperti itu. Jadi big data ini adalah salah satu support untuk sekarang banyak orang menggunakan AI seperti itu. Kemudian di tahun 2020-an itu juga muncul yang namanya teknologi yaitu IoT, Internet of Things, dan Edge Computing gitu ya, semakin mempercepat volume data ya. Jadi dengan adanya IoT sensor misalnya sensor kendaraan di tol gitu ya, ingin melihat waktu lebaran kemarin pemerintah atau orang-orang yang ingin mengambil keputusan terhadap data dari tol tersebut akan melihat misalnya seberapa banyak sih pergerakan berapa banyak kendaraan di tol pada waktu tertentu. Itu kan bisa menggunakan alat IoT. Maka dengan adanya IoT pun jadi pertumbuhan data ini semakin cepat seperti itu ya, sehingga menciptakan lebih banyak peluang dan tantangan dalam pengelolaan big data. Ini tadi sudah saya jelaskan karakteristik big data yang 5V tadi. Oke, nah ini ada konsep baru yaitu 7V. 7V ini ditambah variability dan visualization. Jadi data-data yang digunakan pada value tadi mungkin saja akan terjadi perubahan ya. Data-data tersebut mungkin saja akan mengalami perubahan yang ada seperti itu. Visualization itu berhubungan dengan pada saat user itu akan membaca dan mengakses dari data yang sudah diolah tadi ya. Nah, ini juga teman-teman sudah pelajari juga di beberapa mata kuliah ya. Kita ketahui bahwa data itu terdiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ya. Yang teman-teman olah ketika di mata kuliah pemodelan basis data itu adalah data-data terstruktur yang bentuknya berupa tabular atau bisa dalam bentuk file Excel seperti itu. Jadi data yang diatur dalam format tabel dengan ada kolom dan baris itu kita bisa sebut dengan data terstruktur. Dan biasanya metode yang digunakan itu adalah dengan menggunakan relational database seperti itu. Nanti tools yang teman-teman bisa gunakan MySQL, Postgres seperti itu ya. Itu adalah tools yang bisa digunakan pada saat kita ingin membangun sebuah database. Gitu. Kalau data semi terstruktur itu tidak sepenuhnya terstruktur, tapi dia masih memiliki beberapa elemen yang dikenali seperti JSON, XML, file log gitu ya. Jadi data transaksi API yang disimpan dalam format JSON, data file log itu merupakan data-data semi terstruktur. Sedangkan data tidak terstruktur yang mungkin teman-teman sudah mengenalnya dan mungkin teman-teman juga merupakan salah satu
yang membuat data itu cepat berkembang gitu ya, pertumbuhannya semakin meningkat itu adalah seperti data gambar yang teman-teman posting di media sosial teman-teman, data video ya, kemudian data audio itu adalah contoh-contoh data tidak terstruktur. Sumber big data ini macam-macam. Ada yang dari data transaksional. Data transaksional itu contohnya ya misalnya kayak data-data yang ada di supermarket atau pembelian online di marketplace online seperti itu. Itu adalah data transaksional, yaitu data yang berasal dari berbagai kegiatan bisnis. Kalau media sosial, ya berarti data-data media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Thread gitu ya. Itu adalah data-data sumber data dari media sosial. Ada data sensor atau IoT, itu berarti dari perangkat pintar gitu ya. Dari jam tangan yang teman-teman gunakan ketika berolahraga, itu adalah salah satu perangkat pintar seperti itu. Kemudian data dari mesin pencari atau search engine itu adalah salah satu sumber big data. Data log atau server, kemudian data dari sumber pemerintah. Ini adalah beberapa contoh sumber dari big data itu sendiri. Nah, ini ada data e-commerce, data multimedia, data GPS, data dari platform aplikasi dan layanan cloud, data kesehatan, data mobile gitu ya. Nah, salah satu teknologi yang bisa kita gunakan dalam mengolah big data itu adalah Hadoop. Hadoop ini merupakan framework open source ya, yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data dan pemrosesan data secara terdistribusi. Jadi kalau kita berbicara distributed file system, itu artinya datanya itu disebar ke beberapa node, ke beberapa titik. Karena apa? Karena volumenya atau velocity-nya itu terus meningkat. Maka untuk satu server saja, satu node saja dia tidak akan memadai, gitu ya. Kemudian HDFS, Hadoop Distributed File System itu merupakan sistem penyimpanan terdistribusi seperti MySQL. MySQL itu DBMS, Database Management System. Artinya tools yang digunakan untuk mengolah database. Kalau Hadoop, HDFS itu adalah tools yang digunakan untuk mengolah atau memanage distributed file system. Ya. Kemudian ada istilah ada MapReduce. MapReduce ini adalah model pemrograman untuk memproses data besar. Ya, di sini dijelaskan bahwa HDFS itu merupakan sistem file terdistribusi berbasis Java, basic code-nya itu adalah Java, bahasa pemrogramannya. Kemudian HDFS ini merupakan subproject dari Apache Hadoop ya, yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Ya, Apache mengembangkan HDFS itu terinspirasi oleh GFS, Google File System, yang mungkin ada beberapa yang sudah pernah menggunakan Google File System. Gitu ya. Sistem penyimpanan terdistribusi pada HDMS itu membagi file ke dalam bentuk klaster-klaster atau bagian kecil. Nanti kita kenal istilahnya dengan node. Ada name node dan ada data node. Nah, seperti ini gambaran bagaimana di HDMS itu mendistribusikan datanya. Jadi ada yang namanya master node, kemudian ada yang namanya slave node. Master node itu di mana satu klaster data itu terdiri dari satu master node dan bisa beberapa slave node lainnya, seperti itu. Kelebihannya apa? Kelebihan dari Hadoop Distributed File System ini. Kelebihannya pastinya jumlah node-nya banyak, sehingga ukuran storage-nya semakin besar, sehingga dia dapat mengelola file yang sangat besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah fault toleransi, artinya di sini HDFS itu menoleransi tingkat kegagalan komponen yang tinggi. Ya, karena prinsip dari Hadoop itu sendiri itu adalah availability. Artinya setiap ada request dari user, sistem harus memastikan datanya itu ada. Ya, sedangkan data reliability ini berhubungan jika ada node yang rusak, maka akan ada backup dari node-node yang lain. Seperti itu.
Yang terakhir, kelebihan dari HDFS itu sendiri adalah high throughput access, artinya data dapat diakses secara paralel. Jadi ketika teman-teman misalnya Instagram ya, Instagram itu kan memiliki beberapa server terdistribusi di beberapa negara. Jadi kalau kita berbicara distributed file system itu artinya nanti dia akan tersebar di daerah-daerah tertentu. Nah, ketika satu server mati, maka server-server yang lainnya bisa backup ketersediaan data yang dibutuhkan oleh user. Kelemahannya pasti dia tidak akan cocok untuk data-data transaksional yang kecil seperti itu, teman-teman. Kemudian kapan digunakannya? Ya tadi ya, ketika data yang digunakan itu besar, dalam jumlah besar. Kemudian ada lagi teknologi satunya yaitu Apache Spark. Apache Spark ini merupakan platform komputasi terdistribusi yang lebih cepat dibandingkan Hadoop gitu ya. Karena menggunakan in-memory processing. Ya, artinya dia menggunakan memori yang ada di satu server kemudian nanti didistribusikan ke server-server lainnya. Kelebihannya kecepatan pemrosesannya itu lebih tinggi ya. Untuk tugas yang memiliki analisis data yang kompleks seperti itu. Nah, NoSQL mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar NoSQL database. Ini merupakan istilah yang muncul ketika relational database itu sudah tidak mumpuni menghadapi beberapa jenis data yang muncul pada saat di tahun 2000-an itu. Ya, jadi basis data yang dapat menangani data tidak terstruktur dan semi terstruktur. Contohnya di sini kita bisa menggunakan MongoDB untuk data-data yang dokumen. Kita akan memproses data-data yang bentuknya dokumen. Cassandra ini biasanya untuk data-data yang kita proses secara kolumnar atau terdistribusi secara horizontal. Nah, kalau data warehousing itu adalah data terstruktur seperti database, tetapi dia skalanya lebih besar. Yang mana tujuannya di sini pada saat kita membuat gudang data atau data warehousing itu adalah untuk proses analisis dan pelaporan data. Contohnya Google BigQuery, Amazon Redshift, gitu ya bisa dimanfaatkan, atau Microsoft juga bisa. Banyak sekali manfaat big data dalam bisnis gitu ya. Misalnya di sini dicontohkan personalisasi layanan gitu ya. Jadi ketika teman-teman memesan makanan di aplikasi Gojek gitu ya, itu kan akan ada muncul rekomendasi-rekomendasi produk itu berdasarkan pengalaman atau personalisasi dari pelanggan atau user tersebut gitu. Kemudian itu adalah salah satu manfaat dari big data dalam bisnis. Yang kedua itu adalah efisiensi operasi, optimalisasi rantai pasokan berdasarkan analisis data real time. Ya, ini juga berhubungan dengan rantai pasok gitu ya. Bisa dimanfaatkan big data untuk bisa melakukan optimalisasi terhadap rantai pasokan. Kemudian juga ada contohnya untuk rekomendasi itu seperti di Netflix. Misalnya teman-teman sudah sering misalnya menonton film-film horor, maka nanti mereka di layar awal mereka akan melakukan memberikan rekomendasi berdasarkan personalisasi user atau pengguna dari aplikasi tersebut. Kemudian di sini manfaat big data di kesehatan, personalized medicine gitu ya, menggunakan data genomik untuk merancang perawatan yang spesifik bagi individu gitu ya. Contohnya itu adalah analisis data pasien untuk diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Kemudian kalau di pemerintahan dan pendidikan, big data juga bisa membantu dalam pengelolaan sumber daya, memprediksi kebutuhan dan peningkatan pelayanan publik. Di pendidikan juga bisa dimanfaatkan untuk memahami performa siswa untuk meningkatkan metode pembelajaran. Tantangannya apa dalam big data?
Ya, ada 4 tantangannya. Yang pertama keamanan atau security, yang kedua privacy, yang ketiga infrastruktur, yang keempat adalah kebutuhan SDM-nya. Kalau kita berbicara keamanan, berarti kita berbicara terkait Undang-Undang PDP ya, Perlindungan Data Pribadi pelanggan seperti itu. Jadi sekarang data-data sekarang itu sangat sensitif ya. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undang untuk melindunginya seperti itu. Kemudian privacy, mengelola data pengguna tanpa melanggar privacy dari pengguna tersebut. Yang berikutnya infrastruktur, berarti ini berhubungan dengan cost atau biayanya, ya, cost atau biayanya dari penyimpanan dan pemrosesan data. Yang terakhir itu adalah kebutuhan SDM, ini berhubungan dengan ketika sebuah perusahaan ingin memanfaatkan big data di dalam perusahaannya tersebut, maka perusahaan tersebut harus mencari orang-orang yang ahli dalam mengelola dan menganalisis data dalam ukuran besar. Seperti itu. Masa depan big data itu bisa digunakan AI, artinya model AI itu akan semakin akurat gitu ya, jika semakin banyak data yang digunakan untuk berlatih gitu. Yang kedua adalah Internet of Things gitu ya. Peningkatan perangkat yang terkoneksi akan menghasilkan lebih banyak data, itu adalah masa depan dari big data. Dan yang terakhir edge computing, mengolah data lebih dekat dengan sumbernya untuk mengurangi latensi. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat ini, di tahun ini, di masa ini, big data itu sangat berperan penting gitu ya dalam dunia modern. Ya, dari bisnis hingga kesehatan. Teknologinya pun banyak yang bisa kita gunakan, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dari user yang akan kita develop atau kita kelola big datanya. Kemudian yang terakhir, tantangan utama itu tadi berhubungan dengan keamanan, privacy, infrastruktur, ya. Tapi sebenarnya manfaat yang didapatkan dari kita berhasil mengelola dan menganalisis big data itu sangat besar, karena bisa memajukan inovasi, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ya, saya ingin menanyakan ke satu orang mahasiswa. Coba berikan contoh pemanfaatan big data yang tadi belum saya sebutkan atau di sekitaran teman-teman contohnya seperti ini gitu ya, pemanfaatan big data. Saya coba ke Muhammad Sahrir. Halo? Iya, Bu. Apakah suaranya terdengar? Halo, ya. Coba Sahrir sebutkan salah satu contoh pemanfaatan big data yang mungkin di sekitar Sahrir saja, nggak perlu jauh-jauh. Baik, Bu. Jadi mungkin kalau di sekitar saya tuh kebetulan kan saya bekerja di salah satu perusahaan, terutama saya di bidang maintenance ya, Bu. Iya. Nah, jadi di situ tuh salah satu penggunaan big datanya tuh di salah satu mesin kan ada yang namanya PLC ya, Bu. Nah, kalau saya Iya. lihat di dalamnya PLC itu dia terkoneksi dengan sebuah komputer. Jadi di dalam komputer itu sendiri menyimpan banyak informasi dari mesin tersebut, Bu. Salah satunya dari Mm. pembacaan sensor, terus output input yang diberikan dari mesin. Kemudian Mm. data itu diolah di sebuah database di mesin itu sendiri, Bu. Jadi nantinya di informasi mesin itu muncul nih, Bu. Contohnya saja dari apa namanya, Bu? Eh, Error list dari mesin. Jadi kita bisa Mm. melihat error yang ada di eh, 2, 3, bahkan sampai 5 tahun sebelumnya seperti itu, Bu. Dan menurut saya Oke, itu termasuk pemanfaatan big data, Bu. Apakah ya, sesuai? benar. Terima kasih Sahrir yang sudah sharing gitu ya terkait pemanfaatan big data di kantornya seperti itu ya. Dari kasus Sahrir tadi kita bisa juga melakukan memprediksi kapan nih sebenarnya nanti kalau errornya sudah seberapa banyak kita bisa ngepredik nih si mesin ini akan perlu di maintenance atau tidak. Jadi artinya itu akan menghemat biaya juga bagi perusahaan gitu ya. Karena ketika mesin mati gitu ya, Sahrir benar nggak? Kalau ketika mesin mati dan tidak bisa dimanfaatkan, itu kan akan banyak kerugian yang terjadi seperti itu. Nah, kalau kita bisa memprediksi itu akan bisa menekan biaya seperti itu kan, Sahrir?
Betul banget, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu salah satu manfaat big data gitu ya yang bisa diterapkan mungkin yang ada di sekitar teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih kepada Sahrir atas sharingnya gitu ya dari pemanfaatan big data. Atau ada lagi yang mau sharing mungkin di kantornya gitu ya? Kira-kira Saya, Bu. boleh? Gimana Fauzan? Kalau di sekitar saya, kebetulan kan saya lumayan suka main Mobile Legend ya, Bu. Terus Mm-mm, terus saya juga ngikutin prosinnya Mobile Legend itu MPL, M Series, terus mm-mm, MSC. Nah, mm-mm, pemanfaatan big data dalam bermain game, eh, khususnya Mobile Legend itu bisa dilihat dari em, penggunaan hero ataupun item-item dalam game yang sering digunakan eh, para pemain publik, yang dimana mm-mm. data-data itu dimanfaatkan oleh para pro player untuk digunakan dalam pertandingan prosin mereka gitu. Hmm. Oke ya berarti itu bisa ini ya tujuannya itu biar apa kalau kita bisa mengolah data tersebut Eh, Fauzan jadi biar tahu tujuannya apa tujuannya agar saat memilih karakter ataupun item dalam dalam in-game itu lebih efisien, Bu. oke ya oke karena saya nggak begitu paham terkait game gitu ya makanya tadi saya tanya sebenarnya analisis terhadap yang Fauzan sebutkan itu tujuannya tadi ya biar lebih efisien nih ketika kita ingin menggunakan hero-nya ataupun apanya ya gitu ya di dalam game tersebut gitu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Terima kasih Fauzan. Yang lain mungkin ada yang mau sharing pemanfaatan big data di sekitaran lingkungannya? Tidak ada? Oke. Ya, eh, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi big data ini sudah sangat jelas? Sangat jelas. Oke, Saya mau kita nanya, Bu. lanjut. Oh, boleh-boleh. Siapa ini? Saya Bu Rizal, Bu. Ya, gimana Rizal? Eh, jadi saya mau nanya, Bu. Kan tadi sempat disinggung yang masalah eh, data diolah secara terdistribusi, Bu. Ya. Apa sih bedanya, Bu, dari data yang diolah secara terdistribusi sama yang namanya itu data decentralized? Seperti itu. Oke, kalau kita dulu kalau kita mengenal database itu kan datanya centralized ya. Centralized itu artinya datanya terpusat hanya di satu server saja. Kalau kita berbicara distribusi berarti datanya akan didistribusikan di beberapa server. Artinya akan terjadi yang namanya duplikasi data, itu distribusi. Jadi kalau distribusi itu servernya yang kita banyakkan, yang kita duplikat itu servernya. Tapi kalau kita mengenal istilah paralel, kalau decentralized itu tadi yang kamu tanyakan decentralized ya Betul, Bu. atau centralized, Decentralized, Bu. Rizal? Oh, centralized itu tadi ya. Kalau dia centralized terpusat, datanya terpusat hanya di satu server saja. Kalau distribusi, datanya itu akan diduplikasi di beberapa server dan ada lokasi di beberapa lokasi yang berbeda. Jadi ada parameter lokasinya gitu ya. Jadi tidak hanya di satu lokasi yang sama. Kalau satu lokasi yang sama kita bisa menggunakan namanya paralel. Kalau paralel distribusi eh, apa namanya komponen-komponen di servernya yang kita tingkatkan. Misalnya CPU-nya kita tingkatkan atau kita tambahkan atau kita duplikasikan, memorinya kita jadikan duplikat. Kalau distribusi enggak, satu servernya baik dia CPU-nya, memorinya itu sama. Dia akan tersebar tetapi ada parameter lokasinya. Maka konsep dari terdistribusi ini dia beda dengan centralized. Kalau centralized dia ASID. Dia poin utamanya adalah konsistensi. Artinya datanya harus konsisten. Maka kalau centralized ini akan cocok untuk data-data perbankan yang mana dia perlu integrasi yang tinggi.
integritas, bukan integrasi, integritas yang tinggi. Tetapi kalau distribusi, dia konsep utamanya adalah availability. Yang penting datanya ada. Ketika user minta, datanya tuh selalu ada. Nah, makanya konsep big data itu dia akan lebih dekat ke nanti kita kenal istilahnya base. Jadi dia intinya datanya itu harus selalu ada, walaupun terduplikat di beberapa server yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau kayak contohnya Instagram itu kalau mati servernya saya lupa ada di negara mana saja ya, Instagram itu servernya kalau tidak salah tuh di Singapura, terus ada di beberapa lagi. Kalau salah satu servernya mati, maka dia akan mengakses data di server yang lain, yang mana data itu sama. Nah, artinya terduplikasi. Tapi kalau centralized kan nggak boleh ya. Kalau kita berbicara database, dia harus konsisten. Tidak ada data yang duplikat, tidak ada apa yang dilihat oleh user X dengan user B itu berbeda, itu nggak boleh. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi perbedaan antara data terdistribusi gitu ya dan yang centralized seperti itu. Jadi makanya tadi kalau yang terdistribusi itu akan cocok untuk data yang besar. Kalau data-datanya sedikit, ya mending kita pakai centralized aja seperti itu. Oke, Rizal. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, ada lagi? Ya kan? Tidak. Oke. Nah, untuk materi pekan ketiga itu berkaitan terkait NoSQL system. Di sini ada yang sudah pernah menggunakan sistem NoSQL? Ini yang sudah pernah, misalnya MongoDB, Cassandra, Neo4j, apakah ada yang sudah pernah? Sudah Bu, Belum ya? untuk mana Bu? Sudah. Siapa ini? Saya Bu. Eko sudah pernah pakai yang mana? Cassandra kalau nggak salah Bu, untuk Grafana nyimpen log dari server Bu. Oh, Cassandra ya, berarti menyimpan log dari server. Oke, ya itu adalah salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk NoSQL. NoSQL itu kepanjangannya sebenarnya kan not only SQL, artinya tidak hanya SQL saja yang bisa diproses, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa query yang lain gitu ya. Kenapa sih ini muncul gitu ya? Kenapa sih NoSQL database ini muncul? Tadi sebenarnya munculnya dari fenomena big data tadi, yang ada high scalability. Kalau big data tuh kan scalable-nya tuh tinggi gitu ya, dan availability-nya juga tinggi. Dan kalau kita berbicara big data, performance-nya harus lebih cepat ya, kapabilitasnya dan replikasinya. Nah, latar belakang ini tuh SQL itu sudah tidak mumpuni untuk bisa mengolah data. Maka muncullah istilah NoSQL database, seperti itu. Artinya no relational. Karakteristik utama dari NoSQL itu adalah dia no schema. Dulu kalau di PBD mungkin teman-teman ingat bikin IRD, bikin skema relasi gitu ya. Itu kan untuk yang SQL database, yang relational database gitu ya. Tetapi kalau NoSQL dia tidak ada skema baku yang kita gunakan dalam memodelkan data. Seperti itu. Oke, di sini dikatakan bahwa database NoSQL itu bisa untuk berbagai format, gitu ya, berbagai model. Dia NoSQL ini lebih banyak mengolah data semi terstruktur dan tidak terstruktur, gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan NoSQL ini, sebenarnya query-nya yang dihasilkan itu bisa lebih cepat, gitu ya. Dan proses penulisannya itu bisa dilakukan secara asinkronus, artinya tidak perlu secara online dan pada saat itu gitu ya. Jadi kalau
gimana Bu sebenarnya kalau misalnya datanya terdistribusi terus terduplikasi di beberapa server. Nah, jadi itu ada saatnya. Jadi ada saatnya masanya misalnya seperti Instagram itu mereka akan memaintenance seluruh server, artinya mengupdate dengan posisi data yang sama. Artinya server 1, server 2, dan server 3 itu memiliki data yang sama. Nah, proses updating itu yang membutuhkan waktu yang lama, dan Instagram itu pasti akan ada proses yang seperti itu. Kalau teman-teman selama ini sudah sering menggunakan Instagram, itu ada waktu-waktu tertentu tuh Instagram maintenance, tapi mereka karena teknologinya hebat, nggak terlalu lama gitu ya, nggak terlalu lama untuk maintenance, artinya merefresh atau mengupdate kembali bahwa seluruh server ini akan ada berada di posisi yang sama, seperti itu. Oke, kemudian nih evolusinya ya. Evolusi NoSQL itu muncul di tahun 2009, gitu ya. Kemudian motivasi awalnya itu ketika motivasi muncul web 2.0 aplikasi, kemudian butuh, kan kalau misalnya SQL atau relational itu kan proses update dan baca itu ada proses yang namanya isolation ya. Kita tidak bisa mengupdate dan membaca secara bersamaan, akan ada beberapa transaksi yang diisolasi. Nah, itu salah satu latar belakang atau motivasi munculnya NoSQL ya. Bisa kok ngelakuin update dan read secara bersamaan seperti itu. Kemudian ini berhubungan dengan akses. Kalau aksesnya semakin banyak gitu ya, maka tadi kalau user yang mengakses itu sudah semakin banyak, perubahan datanya sudah semakin cepat, maka kita bisa memanfaatkan NoSQL untuk pemrosesan datanya. Nah, ini tipe-tipe dari NoSQL, ada document oriented, ada key value, ada column, ada graph, gitu ya. Document oriented ini biasanya contohnya seperti JSON ya. Jadi dalam satu file nanti dia akan terdapat data-data tertentu gitu ya, dan dia lebih sederhana dibandingkan dengan relational database. Relational itu kan harus ada PK-nya, harus ada FK-nya, dia harus terkoneksi satu sama lain. Kalau ngapus data, kita nggak bisa ngapus data PK-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau SQL database. Kalau NoSQL nanti akan lebih sederhana dalam pengelolaan datanya. Ya, kemudian kalau key value, nanti dia struktur datanya itu ada key-nya, kemudian ada value-nya. Nanti kita lihat di samping ini ada. Data di NoSQL itu disimpan dengan algoritma B-tree dan RB-tree ya. Proses penyimpanan datanya mungkin di SBD mungkin teman-teman sudah belajar bagaimana kita menyimpan data dengan menggunakan algoritma B-tree. Nah, ini teknik-teknik yang bisa dikelompokkan di NoSQL itu adalah konseptual, ada general modeling, dan hierarki. Kalau konseptual berarti kalau di SQL dia harus normalisasi, kalau di konseptual itu dia denormalisasi. Dan kemudian dia ada agregat. Agregat itu artinya penggabungan dari beberapa data, dari beberapa tabel. Ya, kemudian bisa juga dari satu file itu terdiri dari join beberapa tabel, misalnya kalau di SQL-nya. Nah, ini adalah kelompok teknik dalam memodelkan NoSQL. Ini top 5 NoSQL software, MongoDB, paling atas yang sering digunakan, kemudian NoSQL, kemudian ada Amazon, Apache Cassandra, dan HBase, kemudian yang lainnya. Ini adalah persentase top 5 NoSQL berdasarkan ini source-nya, sense.com. Nah, ini perbedaan tadi yang sudah saya review sedikit di depan. Kalau non-relational ini dia datanya terbesar, biasanya untuk data-data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian dia lebih fleksibel, dia horizontal scalable ya, kemudian dokumen oriented atau graph ya, kemudian tools-toolsnya MongoDB, Neo4j, Redis itu yang bisa kita manfaatkan pada saat kita mengembangkan non-relational database. Kalau relational database dia struktur datanya terstruktur, ada yang namanya integrity data,
kemudian dia vertical scalable, efisien, datanya itu disimpan di dalam tabel, dan mungkin beberapa tools ini sudah teman-teman pernah gunakan, seperti MySQL, ya, SQLite, Postgre, Oracle, itu merupakan tools yang bisa digunakan pada saat kita ingin mengembangkan relational database. Nah, kalau di relational itu dia query-nya strict ya. Harus setelah select nama atribut dari tabel apa, kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau SQL enggak. Jadi dia implicit schema dan dia sesuai dengan aturan dari toolsnya. Kalau dia dokumen seperti ini, dia memanggil dokumen item yang mana atributnya ada price seperti itu ya. Jadi dia tidak eksplisit seperti yang ada di RDBMS. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, base versus ACID. Tadi kalau base itu memprioritaskan availability, itu yang digunakan, konsep itu yang digunakan dari data terdistribusi, gitu ya. Ya, ada yang masuk. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya ACID, itu prioritasnya adalah konsistensi data. Nah, ini juga teman-teman sudah belajar ya. Kalau di ACID atau di relational itu ada istilahnya atomicity, konsistensi, isolation, durability. Kalau atomicity berhubungan kalau satu transaksi tidak berhasil gitu ya. Jika transaksi itu terdiri dari baris query, kemudian ada satu query tidak berhasil, maka dianggap satu transaksi itu tidak berhasil. Ya, jadi dia atomicity. Ya, kalau konsistensi artinya data yang ditampilkan itu harus konsisten gitu ya antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. Tadi yang isolation sudah saya jelaskan bahwa ketika ada proses update itu sebenarnya ada beberapa transaksi yang terisolasi sampai dengan proses update itu selesai. Ya, durability ini berhubungan ketika terjadi crash ya, database atau DBMS sudah bisa memastikan bahwa datanya tetap konsisten, artinya dia bisa mempertahankan datanya ketika crash itu terjadi. Nah, itu adalah asset properties. Kemudian ada yang namanya teorema CAP. CAP ini konsistensi, availability, partition, tolerance. Ini sebenarnya untuk CAP ini bisa diambil dua saja. Jadi misalnya ada beberapa pendekatan ya, seperti relational database, column oriented, key value sama dokumen, dia memprioritaskan konsistensi dan availability. Kalau kita berbicara big table, HBase, hyper table, MongoDB, dia memprioritaskan konsistensi dan partition tolerance. Kalau Dynamo, Voldemort gitu ya, Cassandra, dia memprioritaskan teorema availability dan partition tolerance. Jadi kalau konsisten itu tahu ya, every node menampilkan data yang sama. Kalau availability ketika ada request dari user maka harus memberikan respon gitu ya terhadap yang di request oleh user, artinya harus datanya selalu available. Kalau partition tolerance artinya di sini ketika terjadi kegagalan gitu ya, dia si DBMS tersebut harus bisa memastikan gitu ya node itu akan tetap berjalan seperti biasanya, seperti dia sebelumnya, seperti itu. Jadi itu ya cap teorema itu dia minimal ambil dua saja, ya. Kemudian keuntungannya dari NoSQL gitu ya, hard to scale transaction, artinya scalability tadi, replication gitu ya, datanya terreplikasi gitu ya. Kemudian easy replication, big data capability, ini tadi sudah jelaskan ya, bisa menghandle structure, jadi bisa juga dia menghandle structure, semi-structure, dan unstructure. Kemudian sangat mudah digunakan, bahasa programmingnya
ya, bahasa programming yang ada di SQL gitu ya. Kemudian simple dalam mengimplementasinya dibandingkan dengan RDBMS itu kita harus membuat skemanya. Ini adalah keuntungan-keuntungan dari menggunakan NoSQL. Kekurangannya itu adalah tidak ada standar, kemudian limited query capability, ya. Jadi query-nya itu terbatas, gitu ya. Kemudian belum begitu matter dibandingkan dengan RDBMS, gitu ya. Kemudian when the volume data increase, it is difficult. Ini berhubungan dengan maintenance-nya, ya. Kalau NoSQL pasti kekurangannya adalah konsistensinya, seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan-kekurangan yang bisa teman-teman baca terkait penggunaan NoSQL. Ini contohnya NoSQL di Big Data, Conversational AI, social media platform, itu instant response, seperti chatbot. Chatbot itu kan dia akan lebih cepat ya merespon usernya, artinya availability-nya tinggi seperti itu. Kemudian kalau e-commerce company ini berhubungan sama juga ya, chatbot assist customer juga, ini contohnya di sini. Kemudian kalau di IoT ini komunikasi antara user dan connected device. Oh ya, seperti voice activated assistant, seperti IoT misalnya di lampu kamar teman-teman gitu ya. Nah, itu kan juga butuh availability yang cepat, respon yang cepat dari inputan user, seperti itu. Ini udah tadi karakteristik dan fiturnya. Oke, jadi scalingnya, kalau vertical scaling itu adalah pada kita tadi yang saya jelaskan ya, vertical scaling ini bisa kita sebut dengan paralel database. Jadi yang diupdate itu adalah hardware sebuah resource dalam satu server database. Ya, jadi itu yang scaling vertikal. Tetapi kalau yang horizontal tadi kita melakukan sharding, menduplikasi dari beberapa server. Jadi perbedaannya kalau ini dari single server, tetapi dia ngupdate, misalnya dia tambahkan memorinya, dia update CPU-nya gitu ya, yang menjadi lebih baik gitu ya, itu dari scaling vertikal. Kalau horizontal itu servernya yang kita tambahkan ke beberapa. Walaupun satu server itu mungkin tidak sepowerful tadi satu server yang kita scaling vertikal gitu ya. Nah, ini nanti silakan dibaca untuk tools and technology for scaling ya. Nah, ini programming skill. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya SQL dan NoSQL itu merupakan skill untuk data scientist. Jadi ketika teman-teman bekerja di bidang data scientist, analis, ataupun software developer, teman-teman harus memiliki skill SQL dan NoSQL gitu ya, untuk bisa mendukung pekerjaan teman-teman. Apalagi ini teman-teman PJJ ini kan banyak yang sudah bekerja gitu ya. Nah, ini merupakan skill yang bisa dimanfaatkan untuk tadi memanfaatkan atau mengelola big data. Oke, ada pertanyaan untuk NoSQL ini? Ya, ini kalau di prodi data science, ini NoSQL ini akan dibahas satu semester gitu ya, dan akan dipraktekkan satu semester terkait NoSQL ini. Jadi kalau di data science itu, mata kuliah sains di prodi data science itu ada mata kuliah namanya rekayasa organisasi big data. Nah, ini NoSQL ini akan dibahas satu semester nih. Nah, kalau di mata kuliah ini cukup sekilasnya saja teman-teman tahu terkait NoSQL system. Ya, oke. Sekarang kita lanjut di collection ya, di data collection ya. Oke. Untuk data collection di sini akan ada 3 materi berhubungan dengan pengumpulan data, penyimpanan data, dan data warehouse dan data lakes.
Nah, ini tadi sudah ya, jenis data tuh ada data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data terstruktur itu biasanya dia dalam bentuk format tabel, data tidak terstruktur, semi terstruktur itu dia seperti JSON, XML gitu ya. Kalau tidak terstruktur itu seperti gambar, video, itu adalah jenis-jenis data. Nah, ini juga tadi udah ya, data transaksional, data sumber data, data media sosial, data sensor IoT. Nah, metode pengumpulan data itu ada beberapa, ada yang batch processing. Jadi kita mengumpulkan data berdasarkan interval waktu tertentu. Kalau stream processing itu dia real time. Contohnya seperti live gitu ya, live yang ada di Shopee, di TikTok, itu adalah stream processing. Artinya mengumpulkan dan proses datanya itu dalam waktu real time. Kalau web scraping itu teknik otomatisasi mengekstrak data dari halaman web. Gitu ya, kita nge-scraping data dari halaman web. Kalau API integration mengambil data dari pihak ketiga melalui REST API-nya. Ya, kemudian kalau manual entry biasanya itu survei atau teman-teman mengumpulkan data secara manual, gitu ya. Biasanya ini datanya mungkin nggak akan besar ya. Biasanya data-data kecil kalau manual entry. Kalau sensor dan IoT ya dari perangkat IoT ya, seperti sensor suhu, perangkat GPS, pendeteksi kendaraan yang ada di tol itu adalah contoh sensor dan IoT. Penyimpanan data itu ada tadi database relasional dan non-relasional, data warehouse dan data lake. Kalau teman-teman baru mendengar istilah data lake gitu ya, data lake itu kalau data warehouse, data itu disimpan dalam bentuk yang sudah terstruktur. Artinya dari source data, data itu diolah sedemikian rupa sehingga bentuk datanya terstruktur, baru kemudian disimpan di gudang data. Yang mana nanti gudang data ini akan digunakan untuk proses analisis atau pembuatan laporan. Tetapi kalau data lake itu danau data, artinya data itu dimasukkan dulu semua, nggak diubah strukturnya. Jadi disimpan aja data mentah itu dalam jumlah besar. Nanti akan kalau dibutuhkan baru diubah struktur dari datanya seperti itu. Kemudian ada file system, contohnya HDFS, kemudian ada AWS, ada Google Cloud Storage. Nah, ini juga sudah tahu ya, database itu mengumpul data-data terstruktur, mengelolanya, proses updatingnya, itu bisa kita gunakan database ketika data itu terstruktur. Di situ kita bisa lakukan penyimpanan data, kita bisa mengakses datanya, memanage datanya, gitu ya. Pentingnya database dalam big data, penyimpanan data skala besar, big data itu volume datanya besar dan pasti dia akan terus bertambah, ya. Izin Bu. Halo? Ini boleh di mute. Bu, ini emang nggak ada share screen-nya ya Bu? Mohon maaf Bu. Ya? Ini memang nggak ada share screen-nya atau di saya aja ya mungkin? Oh iya, belum ada ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih sudah. Oke. Ini udah terlihat? Sudah terlihat belum? Oke. Ini ya, tadi ya pentingnya database dalam big data itu pada saat proses pengelolaannya, bagaimana kita bisa mengakses dengan cepat. Dan yang terakhir adalah pasti berhubungan dengan analisis data tersebut. Nah, transformasi era database ke dalam era big data itu pasti berubah dari segi arsitekturnya, gitu ya. Kalau dia datanya masih ukurannya kecil, kita menggunakan RDBMS, Relational Database Management System, gitu yang dia bentuknya tabular, gitu ya. Kemudian datanya ya data-data tabular saja yang bisa kita kelola. Sedangkan NoSQL itu lebih fleksibel dan merupakan menjadi salah satu solusi untuk menangani volume, variasi, dan velocity dari big data itu sendiri. Sekarang itu banyak menggunakan orang-orang di perusahaan itu
lebih banyak menggunakan database di era cloud dengan menggunakan cloud. Karena apa? Karena cloud itu mereka memberikan service, artinya nanti perusahaan nggak perlu repot-repot untuk memanage-nya sendiri, gitu ya. Tidak perlu nanti ada service yang mereka jual di cloud itu, ya. Berarti butuh biaya juga di situ artinya, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa migrasi ke cloud, banyak perusahaan telah memulai memigrasikan infrastruktur database mereka ke cloud untuk memanfaatkan tadi skalabilitasnya, efisiensi biaya, dan pengelolaan yang lebih mudah. Karena ada service yang diberikan di cloud itu seperti database as service. Jadi layanan berbasis cloud seperti Google BigQuery, Amazon gitu ya, yang memungkinkan perusahaan untuk dengan mudahnya mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar tanpa harus mengelola server secara manual. Kalau dulu belum ada era cloud kan artinya mereka mengelola server sendiri, ya, mengelola server secara manual. Berarti tidak hanya orang-orang yang memahami terkait database, tapi juga membutuhkan ahli-ahli terkait hardware-nya gitu. Nah, sekarang kalau di era cloud ini banyak jasa-jasa yang sudah memberikan service untuk perusahaan agar tidak sulit untuk mereka mengelola dan menyimpan dari database yang mereka gunakan. Ini contohnya di e-commerce menggunakan database untuk menyimpan data transaksi, riwayat pembelian, rekomendasi produk, gitu ya. Kalau media sosial itu berarti berhubungan dengan penyimpanan data pengguna, interaksinya, serta analisis sentimennya, gitu ya. Analisis sentimen dari postingan dan komentar secara real time. Kemudian database kesehatan menyimpan rekam medis pasien yang kemudian dianalisis ya untuk bisa mendeteksi pola penyakit dan memberikan rekomendasi pengobatan. Nah, ini adalah manfaat atau aplikasi database dalam big data dan AI, gitu ya. Seperti contohnya tadi kayak rekomendasi produk, gitu ya. Ketika kita ingin mencari sebuah produk, kemudian kita sudah meninggalkan toolsnya atau aplikasinya, kemudian ketika kita buka, mereka akan memunculkan yang kita sudah buka sebelumnya atau yang sudah pernah kita buka. Mereka akan memberikan rekomendasi gitu ya. Mungkin mereka akan pelajari bahwa orang ini lagi butuh ini, alat ini, seperti itu. Itu salah satu contoh rekomendasi produk, gitu ya. Kemudian sentimen juga, analisis sentimen itu juga bisa dimanfaatkan ya. Apakah ketika sebuah perusahaan kosmetik misalnya baru mengeluarkan produk baru, mereka akan melihat sentimen dari produk tersebut seperti apa. Apakah negatif, positif, atau normal gitu ya. Kalau positif mereka mungkin akan memperbanyak produksinya gitu ya. Kalau negatif mereka mungkin bisa menganalisis apa yang terjadi, kenapa produk ini sentimen di kalangan masyarakat itu positif, negatif seperti itu ya. Nah, ini database relasional tadi dia bentuknya tabular, terdiri dari baris dan kolom. Dia berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Juga sudah saya infokan bahwa database relasional ini lebih cocok untuk data bank, ya, yang dia integritasnya tinggi. Oke, ini sudah MySQL, Postgre, kekurangannya. Ini juga tadi sudah ya. Non-relational itu ada document store, key value. Jadi kalau kolumnar itu kalau Cassandra itu dia menyimpan data dalam kolom yang teratur. Kalau Grab dia nanti ada nodes dan edge-nya. Jadi relasi atau keterhubungan antar nodes dan edge-nya. Oke, ini sudah, ini juga sudah. Itu ya, database relasional, sistem manajemen data yang membutuhkan integritas tinggi, sedangkan non-relasional data sistem yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan data yang beragam dan availability yang tinggi.
Nah, ini salah satu, ini data warehouse. Kalau teman-teman pernah menggunakan data warehouse di Google BigQuery, Snowflake gitu ya. Data warehouse ini tadi saya sudah jelaskan merupakan sebuah gudang data yang mana data itu disimpan dalam bentuk yang sudah terstruktur. Dia biasanya data-datanya adalah data-data historikal. Misalnya kita ingin menganalisis penjualan 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi dia akan mengambil data-data historikal. Itu data warehouse seperti itu. Sedangkan database dia data-data transaksional, data-data pada saat itu, data-data yang didapatkan pada saat itu, ya. Jadi nanti kalau di data warehouse itu ada proses ETL, extract, transform, load dari database atau data source yang ada, gitu ya. Data tersebut akan dilakukan ekstrak. Kemudian ditransform itu mungkin nanti disesuaikan berdasarkan skema tertentu atau struktur tertentu, kemudian baru di-load di salah satu tempat penyimpanan yang kita sebut dengan data warehouse ketika dia sudah diekstrak dan ditransform. Ini biasanya digunakan kalau teman-teman mengenal istilah business intelligence. Jadi business intelligence ini mengambil data dari data warehouse, bukan dari database. Jadi business intelligence ini akan menampilkan biasanya bentuknya adalah bentuk-bentuk dashboard, visualisasi, analisis data-data historical, ya, yang mana data historical ini didapat dari data warehouse yang sudah diolah. Ya. Data warehouse itu data source-nya bermacam-macam ya. Teknologinya tadi ada Amazon, Google BigQuery. Kelebihannya kecepatan query-nya lebih cepat karena di sini tidak ada proses join. Artinya data itu dikumpulkan di dalam satu tempat yang mana itu merupakan data yang akan dianalisis. Ya, datanya lebih konsisten, kemudian bisa digunakan dengan bisa dimanfaatkan di BI, Business Intelligence, yang mana Business Intelligence ini outputnya adalah berupa dashboard. Kekurangannya fleksibilitasnya terbatas, biayanya juga mahal ya karena butuh ahli juga ya dalam merancang data warehouse ini. Kalau data lake itu tadi kebalikannya. Jadi data lake itu kan danau data ya. Jadi data itu tidak diolah terlebih dahulu, artinya datanya udah dicemplungin aja dulu, bentuknya mentah dari berbagai jenis, baik terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, akan dikumpulkan dalam satu tempat, gitu ya. Mungkin formatnya pun jenis datanya itu berbagai macam. Tapi kalau data warehouse itu khusus untuk data terstruktur saja. Kalau data lake bisa ketiganya, gitu ya. Dan dia tidak ada proses transformasi awal, ya. Jadi di data lake itu tidak ada proses ETL-nya, tidak ada extract transform load-nya, ya. Maka ini sangat bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan atau pemanfaatan dari big data tadi. Ketika volume datanya sudah sangat besar, gitu ya. Kemudian ini ada teknologinya, Apache Hadoop, Amazon, Azure Data Lake Storage. Kelebihannya lebih fleksibel, scalability-nya lebih besar, integrasi dengan analitik dan machine learning-nya itu bisa langsung, gitu ya. Itu adalah terkait data lake. Ya, jadi kalau data warehouse ini dia ada skema tetapnya, ya. Jadi menggunakan skema tetap sehingga data diubah dan disusun sebelum disimpan. Jadi bedanya kalau data warehouse, gudang data tuh kita asumsikan seperti gudang aja, gudang yang ada rak ataupun ada apa namanya tempat-tempatnya gitu ya. Nah, itu disusun dulu datanya. Kalau data lake, kalau danau data, datanya dicemplungin aja dulu di dalam kolam itu, nggak perlu diubah atau ditransformasi. Artinya data mentahnya dimasukkan sehingga datanya terkumpul dalam satu tempat penyimpanan data. Ya. Oke. Ini file system tadi sini udah, HDFS ini juga. Oke. Itu ya untuk
pengumpulan data atau collection data. Jadi tahapan pertama sebelum teman-teman memodelkan sebuah data atau melakukan prediksi, klasifikasi, tahap pertama itu adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data. Tahap berikutnya itu adalah eksplorasi data, ya. Saya buka dulu slide-nya. Nah, kalau eksplorasi data itu eksplorasi data. Nah, ini merupakan tahap selanjutnya setelah tadi kita mengumpulkan data. Datanya sudah terkumpul, apakah kita mau menggunakan data warehouse atau menggunakan data lake atau menggunakan database gitu ya. Kalau ukuran datanya kecil, tahap selanjutnya itu adalah kita melakukan eksplorasi data dan preprocessing. Kalau kita berbicara eksplorasi data, berarti kita tujuan utamanya adalah memahami data tersebut. Gitu ya, memahami, kita melakukan pemahaman awal, ya, pemahaman mendalam secara struktur, pola, dan karakteristik dari dataset tersebut, ya. Proses ini merupakan proses yang sangat penting sebelum teman-teman melakukan analisis data. Artinya, teman-teman harus mengenali dulu data yang akan teman-teman proses ini. Ketika kita memiliki data yang besar, tidak ujuk-ujuk langsung kita analisis, gitu ya. Padahal di dalamnya masih banyak sampah misalnya. Datanya belum terstruktur dengan baik, kita belum paham bagaimana struktur dari datanya. Maka tahapan eksplorasi ini penting. Ya, tahapan eksplorasi ini penting untuk bisa mengidentifikasi pola penting dan mendeteksi masalah. Karena dari data yang besar itu pasti akan ada banyak masalah. Misalnya apakah datanya missing value, apakah nanti ada duplikat. Nah, concern-concern tersebut tidak bisa kita biarkan karena itu mempengaruhi model yang akan kita bangun. Nah, maka di eksplorasi data ini merupakan tahapan yang sangat penting sebelum teman-teman masuk ke preprocessing maupun ke tahap analisis berikutnya. Ini ya, jadi memahami struktur datanya, tipe datanya seperti apa, kolom datanya, jumlah datanya, kemudian pola umum dari datanya, secara statistik gitu ya. Ini teman-teman sudah belajar di mata kuliah statistik, teman-teman mencari mean, median, kuartil, variasi, ya, variansi, standar deviasi. Nah, itu adalah salah satu cara kita melakukan eksplorasi data. Ya, kemudian mengidentifikasi outlier, ya, data-data pencilan, data-data yang bisa merusak kualitas dari analisis data. Nah, kemudian korelasi hubungan antar data, apakah ketika data ini meningkat, apakah dia menyebabkan beberapa variabel lain juga ikut meningkat atau malah sebaliknya ikut menurun, ya. Itu kita bisa tahu di tahapan eksplorasi. Ya, kemudian apakah ada data yang hilang gitu ya, missing value itu. Nah, nanti bagaimana nih caranya kalau data ini hilang, apakah perlu dihapus atau tidak. Nah, itu ada nanti di tahap preprocessing. Nah, di eksplorasi ini kita memahami itu dulu gitu ya. Dan ada asumsi awal. Artinya kita bisa merumuskan hipotesis. Oh, kalau ada outlier seperti ini, hipotesisnya yang kita akan lakukan seperti ini gitu ya. Nah, itu tahapan perbaikan itu akan dilakukan di tahap preprocessing data. Toolsnya kita bisa menggunakan Python, Matplotlib, dan Jupyter Notebook. Ya, ini mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya. Nah, ini sudah ada di materi statistik, saya review sedikit saja. Statistik deskriptif itu kita lihat tadi, mean-nya, median, modus, rentang, ya. Visualisasi datanya kita bisa gunakan histogram kalau kita pengen melihat distribusinya. Kemudian kalau kita pengen lihat outlier-nya, kita bisa menggunakan box plot. Outlier itu kan, box plot itu kan bentuknya seperti kotak, kemudian nanti dia bisa menampilkan outlier, dia bisa menampilkan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu ya. Kemudian
persebaran datanya kita bisa lihat gitu ya dari box plot itu. Kalau kita menggunakan scatter plot, kita melihat hubungannya. Jadi kalau kita ada dua variabel gitu ya, dia berada di garis dan Y, kita lihat titik ini. Nah, polanya seperti apa? Apakah dia linear atau non-linear? Seperti itu. Kalau heat map juga bisa kita untuk melihat korelasi atau hubungan antar dua variabel. Nah, yang terakhir ini PCA. PCA itu Principal Component Analysis, artinya algoritma ini digunakan untuk menseleksi fitur. Misal kalau kita punya data ini kolomnya banyak, kita bisa memilih hanya kolom-kolom penting saja yang akan kita jadikan fitur atau inputan di pemodelan datanya. Di pemodelan datanya seperti itu. Ini ya, statistik deskriptif itu memberikan gambaran umum, menggambarkan numerik atau grafis ya. Nah, ini review aja rumus-rumus untuk mencari rata-rata, median, modus, korelasi, variansi, range, standar deviasi, squeeze. Squeeze itu kemiringan ya. Ada kemiringan positif, ada kemiringan negatif, seperti itu bisa kita lihat. Nah, pembersihan data, bagaimana kalau terjadi missing value dan outlier? Ini kita sudah berada di tahapan preprocessing data. Nah, penerapan AI dalam eksplorasi data. Sekarang karena zamannya AI, ternyata kita bisa menggunakan AI untuk melakukan eksplorasi data. Jadi misalnya pengenalan pola, menggunakan machine learning untuk mendeteksi pola dalam data, clustering, kita menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data. Kemudian kalau kita mau mereduksi fitur, kita bisa menggunakan algoritma PCA. Algoritmanya banyak ya, ini salah satunya saja contohnya. Preprocessingnya ada di slide satunya, sebentar. Nah, yang ini. Nah, ini. Tadi sudah ya. Kalau preprocessing itu tahapannya ada 3, cleaning, pembersihan data. Apa yang dilakukan di tahap pembersihan data ini, kalau misalnya terjadi missing value, kalau misalnya ada data duplikat, apakah kita mau menghilangkan atau mengoreksinya saja, kemudian kalau outlier seperti apa, apakah hapus atau kita mengoreksinya saja, gitu ya. Kemudian kalau data inkonsistensi seperti apa kita atasi, gitu ya. Nah, itu di tahap pembersihan. Noise juga. Noise itu adalah data yang tidak relevan. Nah, kalau ditransformasi tadi proses normalisasi. Misal teman-teman punya banyak jenis data di dalam satu tabel tersebut. Misalnya data umur dan data harga gaji misalnya. Umur itu kan range-nya cuma ya maksimal 100 tahun gitu ya. Tapi kan kalau ke gaji itu kan range-nya banyak ya. Dari 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Range-nya akan terlalu lebar antara satu kolom dengan kolom yang lain. Rentangnya. Maka kita bisa lakukan proses transformasi, yaitu yang dinamakan dengan normalisasi. Ya. Atau kita melakukan scaling. Scaling itu mengubah data agar memiliki distribusi normal. Nah, kalau encoding misalnya kalau kita punya kolom kategorikal. Contoh kategorikal misalnya jenis kelamin. Ada wanita, ada laki-laki gitu. Nah, kita bisa melakukan encoding. Kalau wanita 0 misalnya laki-laki 1 gitu. Itu adalah bentuk encoding. Karena pemodelan dengan sebuah algoritma biasanya ada beberapa model yang inputannya itu harus bentuk numerik. Nah, maka perlu kita melakukan yang namanya encoding. Nah, tahap berikutnya itu adalah pengurangan dependence atau fitur seleksi. Nah, kita hanya memilih fitur-fitur yang relevan saja, fitur-fitur yang memiliki kepentingan fitur yang penting gitu ya dibandingkan fitur-fitur yang lain. Nah, salah satu algoritma yang bisa kita gunakan tadi PCA. Atau kita menggunakan teknik sampling. Artinya dari data yang banyak kita hanya mensampling data dari sampel datanya itu harus representatif terhadap populasinya seperti itu. Misi, Bu. Ya? Sepertinya lupa share screen lagi ya, Bu. Emang tidak ada. Astagfirullah, iya.
Maaf. Ini ya tadi ya. Nah, kalau kita bisa melakukan beberapa skenario. Yang pertama, apakah kita menghapus? Kalau menghapus itu artinya setiap kolom dari baris tersebut banyak yang missing value. Misalnya kita punya 10 kolom dari data tersebut, yang missing misalnya 9, ya sudah kita hapus saja gitu ya. Tetapi misalnya kalau kita punya 10 kolom, nilai dari kolom tersebut yang hilang cuma 1 atau 2, maka kita bisa lakukan imputation. Imputation itu artinya menambah dari data-data yang ada. Misalnya kita bisa menggunakan rata-ratanya dari rata-rata yang ada, atau kita menggunakan nilai tengahnya, atau kita menggunakan modusnya, atau kita menggunakan teknik forward fill atau backward fill. Gitu ya. Nah, itu untuk yang missing value. Kalau yang menghapus atau untuk data duplikat, ini juga kita mau hapus atau kita memperbaiki, karena ternyata duplikasi data itu mempengaruhi model yang akan kita bangun, gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan konfirmasi juga pada user kita, kalau kita ada usernya gitu ya. Kalau data ini apakah duplikat atau seperti apa. Kalau emang persis sama dengan baris atasnya atau baris sebelumnya, ya lebih baik itu dihapus saja. Ya. Kemudian outlier. Outlier itu kan data-data pencilan ya. Data pencilan. Ini juga caranya ada dua. Mau kita hapus atau kita transformasi. Transformasi itu artinya di sini kita lakukan penyesuaian dari outlier tersebut, gitu ya. Nanti menggunakan salah satu metodenya adalah log transformation atau pembatasan nilai. Kalau inkonsistensi, misalnya entry datanya tuh nggak seragam, misalnya ada yang huruf besar, huruf kecil. Ini contohnya New York ya. New York ini N-nya besar, kemudian yang New York satu lagi datanya N-nya kecil, Y-nya kecil. Nah, kita bisa melakukan keseragaman ya, artinya mengubah semua data ke format yang sama ya, kita perbaiki seperti itu. Kalau noise, data tidak relevan, artinya kalau noise itu informasinya tidak relevan atau salah yang dapat mengaburkan hasil analisis. Contohnya ini apa ya? Oke, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Misalnya jika kolom tidak berkontribusi pada analisis dapat dihapus. Tadi ketika kita sudah menggunakan algoritma untuk fitur selection, misalnya kita dapatkan bahwa kolom tersebut ternyata tersebut tidak penting. Nah, kita bisa tidak memanfaatkan kolom tersebut dalam model yang akan kita bangun. Seperti itu. Proses data cleaning ini sangat berpengaruh pada akurasi model. Jadi, kalau teman-teman mengabaikan, menggampangkan proses data cleaning ini, itu nggak benar ya, karena pasti model yang kita bangun dengan data yang benar-benar bersih itu lebih akurat dibandingkan dengan model yang kita bangun dari data-data yang istilahnya tanda kutip kotor seperti itu. Jadi ketika dia mempunyai data baru, dia bisa saja memprediksi sesuatu yang salah. Maka keuntungan dari data cleaning yang pertama itu adalah meningkatkan akurasi model. Yang kedua itu adalah overfitting. Kalau overfitting itu artinya model yang kita bangun hanya cocok untuk data-data dari data-data training saja. Overfit. Jadi dia ketika kita coba dari data training, akurasinya tinggi. Tetapi ketika kita memasukkan data yang baru untuk dia predik atau dia klasifikasikan, si model ini langsung turun akurasinya. Seperti itu. Itu artinya model yang kita bangun tuh overfitting. Ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dataset yang lebih kecil dan bersih, membuat waktu pemrosesan lebih cepat. Tadi ketika kita sudah melakukan pemrosesan atau membersihkan data, kan artinya akan ada pengurangan data tersebut dan pemrosesannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan data yang amburadul atau data yang kotor seperti itu.
menangani data yang hilang. Di sini dikatakan sama ya, mempengaruhi akurasi dari model tersebut ya. Tadi ya bisa menghapus atau melakukan imputasi. Algoritmanya bisa banyak ya. Kita langsung ke contohnya aja. Ini contoh kasusnya. Jadi bisa kita lihat tabel ini terdiri dari 5 kolom, ID, age, income, city, dan purchase. Di sini kita lihat missing value-nya yang mana aja. Coba ada yang bisa jawab. Ada di mana saja missing value itu terjadi? Di kolom yang mana, baris yang mana? Coba. Siapa ini yang bisa jawab? Di kolom age baris kedua, di kolom income baris ketiga, di kolom city baris ke-7. Oke. Jadi kolom age baris kedua benar, income baris ketiga, city baris ke-6. Ini ya yang diidentifikasi dari NEN, not null value ya, null value gitu ya. Ini adalah missing value. Kemudian kalau data duplikat itu di sini dikatakan pada baris ke-4 dan ke-5 ini duplikat ya. Kemudian outlier. Outlier di sini bisa kita lihat, oh ada umur yang 150. Itu kan suatu data yang outlier. Ya. Kemudian kalau yang inkonsistensi data, kolom city, misalnya ini New York, ini N besar, ini Y besar, sedangkan yang di bawah enggak. Itu yang enggak sama. Berarti ini adalah inkonsistensi data. Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan terhadap missing value, data duplikat, outlier, dan inkonsistensi data dari kasus ini. Kita lihat sama-sama. Nah, missing value tadi di sini apa missing value yang dilakukan itu adalah karena tadi kita lihat missing value-nya kan nih dari 1, 2, 3, 4 kolom, missing value-nya cuma 1. Nah, kan nggak mungkin kita hapus baris kedua ini. Mungkin saja income ini, city, dan purchase-nya ini merupakan fitur yang penting. Nah, maka baris kedua ini nggak mungkin kita hapus. Kemudian baris ketiga juga nggak mungkin kita hapus karena missing value-nya cuma ada 1 dari 4 kolom yang ada. Begitu pula dengan yang ke-6, missing value-nya cuma ada 1. Maka kita nggak bisa menghapus. Maka alternatif solusi lainnya adalah melakukan imputasi. Kalau hapus itu misalnya baris 2, missing value-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan value yang ada. Nah, maka bisa kita hapus. Tetapi kalau ini cuma ada 1, maka solusinya adalah kita melakukan imputasi. Imputasinya bisa kita lakukan dengan di sini, kalau ini diisi dengan median. Ya, kolom age-nya diisi dengan median atau nilai tengah dari seluruh data yang terisi. Kemudian min-nya, income itu diisi dengan rata-rata. Tadi yang baris kedua ya, yang missing value age itu baris kedua ya, diisi dari nilai tengahnya. Kemudian missing value baris ketiga itu diisi dengan rata-ratanya ya. Kemudian purchase diisi dengan forward fill-nya. Gitu ya. Nah, maka itu yang solusi pertama yang kita lakukan di kasus ini terkait missing value. Kalau duplikat, di sini kita tinggal hapus saja karena datanya benar-benar duplikat ya, sama banget. Dan malah ada yang not number, atau artinya missing value. Maka ini yang kita hapus ya, yang atas yang kita hapus. Outlier, nilai ini tidak wajar pada kolom age dihapus ya. Jadi di sini umurnya di luar rentang. Dia berada di luar rentang. Kalau inkonsistensi data yang tadi New York ya diseragamkan saja untuk semuanya. Jadi huruf kecil semua.
Ya, ini contoh dan proses code-nya dengan menggunakan Python. Ya, di sini kita bisa lihat tahapannya. Ini datanya, data yang tadi dimasukkan ke dalam sebuah data frame, gitu ya, dalam array. Kemudian nanti di sini dilakukan imputasi data dari age dengan menggunakan median. Kemudian income tadi missing value-nya dengan min, gitu ya. Yang kosong-kosongnya fill NA ini adalah kalau dia kosong maka isi dari rata-rata dari income itu sendiri. Kalau purchase itu diisi dengan menggunakan fill, forward fill. Ya, kemudian kalau dia ada duplikat, drop duplikatnya atau dihapus, ya. Kemudian tadi yang outlier di sini menghapus outlier di kolom age, misalnya batas wajarnya 18 sampai 100. Jadi kalau ada age-nya lebih besar, dia cuma ada di rentang 18 sampai 100. Kalau misalnya di luar rentang itu dihapus. Kemudian inkonsistensi data artinya tulisannya di lower, dikecilkan semua. Kalau misalnya ada missing value di city, maka tuliskan diganti menjadi unknown, ya, jadi unknown. Karena kan kalau city ini nggak bisa kita cari min, median, rata-ratanya kan pasti kita isi dengan imputasinya adalah unknown. Nah, ini adalah contoh code pada saat kita melakukan proses data cleaning. Nah, normalisasi tadi ada yang namanya transformasi, ada namanya normalisasi, standarisasi, dan encoding. Kalau normalisasi di sini dikatakan bahwa mengubah nilai fitur kalau rentangnya terlalu jauh antar kolom. Jadi nanti kita samakan rentangnya dari 0 sampai dengan 1. Karena ya, tapi ini tidak untuk semua algoritma ya. Sekarang itu apalagi algoritma deep learning. Itu deep learning kayak XGBoost gitu ya. Itu nggak perlu sebenarnya proses normalisasi karena dia sudah tahu, dia sudah lebih pintar untuk mengenali datanya. Tapi kalau misalnya data algoritma yang kita gunakan masih algoritma tradisional seperti KNN, SVM, K-mean clustering, nah itu perlu proses normalisasi karena algoritmanya belum pintar untuk memahami rentang data yang sangat jauh seperti itu. Tadi yang saya bilang rentangnya itu kayak gimana sih Bu? Misal umur itu kan rentangnya cuma 20 sampai 60 misalnya. Sedangkan income itu kan rentangnya itu sangat jauh daripada umur. Maka kita seragamkan untuk seluruh kolom, kita rentangkan dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini rumusnya, rumus dari normalisasi. Kalau standarisasi mengubah data agar memiliki distribusi normal, sama juga dia dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 yang lebih cocok untuk algoritma yang mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Nah, ini cocok untuk data-data yang distribusinya normal. Distribusi normal itu yang bentuk distribusinya sempurna seperti lonceng gitu ya. Karena kan ada yang distribusinya yang positif, ada yang negatif seperti itu. Nah, biasanya ini datanya cocok standarisasi ini untuk data-data yang terdistribusi normal. Kalau encoding tadi saya juga sudah jelaskan, kalau di contoh yang tadi itu kalau datanya kategorikal seperti city, New York, Los Angeles itu nanti diubah ke dalam bentuk numerik. Ya, misalnya New York itu 0, Los Angeles itu 1, Chicago itu 2 gitu. Nanti 0, 1, 2 itu kemudian dinormalisasi lagi menjadi rentang antara 0 dan 1. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya, scaling digunakan ketika fitur memiliki rentang yang berbeda, standarisasi digunakan kalau fitur itu mengikuti distribusi normal, atau ketika outlier terlalu mendominasi, kita bisa menggunakan standarisasi, sedangkan encoding digunakan untuk data-data kategorikal. Nah, ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Ya, ini contoh codingan untuk transformasi data ya. Di sini kita melakukan normalisasi dengan algoritma min-max scaler ya. Kemudian standarisasinya dengan menggunakan Z-score normalization ya. Kemudian ini hanya normalisasi sama standarisasi saja ya.
Nah, jadi berubah nanti hasilnya, datanya itu lebih ini ya, range-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini seperti ini. Age standar ini ya, sama dengan income standar ya, jadi range-nya itu tidak jauh berbeda. Nah, ini teman-teman juga sudah paham ya apa perbedaan dari Pandas, Matplotlib gitu ya, itu juga sudah digunakan. Pandas itu kan library di Python untuk melakukan manipulasi dan analisis data. Matplotlib ini lebih ke visualisasi ya. Kalau visualisasinya ingin lebih powerful, gunakan Seaborn ini. Tambahkan library Seaborn. Nah, ini nanti tinggal silahkan dipahami untuk file-file yang ada di LMS gitu ya. Pelajari. Sebenarnya ini mengulang materi yang ada di statistika ini sebenarnya. Scatter plot gitu ya, ini box plot ya, ini scatter plot ya, ini heat map ya, ini pair plot. Pair plot itu berarti bisa ada scatter plotnya ya. Oke, ini untuk tugas yang di pekan lalu ya. Oke, materinya itu saja untuk malam ini. Untuk pekan ke-6 teman-teman melakukan eksplorasi ya. Sebentar, saya buka dulu slide materi pekan ke-6. Pekan ke-6 itu bukan slide materi, instruksi tugas. LMS. Nah, untuk tugas-tugas sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sambil saya membuka untuk tugas di pekan ke-6 ini? Saya pekan ke-6 ini itu, oh ya, midterm project ya. Berarti di sini teman-teman membuat kelompok ya. Silakan membuat kelompok 1-2 orang ya. Waktu pengerjaan 3 minggu di pekan 6, 7, dan 8. Nah, nanti pekan ke-8 dikumpulkan dari hasil tugas ini. Jadi dikerjakan berkelompok antara 1-2 orang. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama itu adalah teman-teman akan menggunakan PySpark gitu ya untuk melakukan analisis dan membangun model machine learning berbasis data besar. Data yang teman-teman gunakan itu New York City Taxi Fare Prediction ya, itu bisa dilihat di Kaggle, atau teman-teman ingin menggunakan data yang lain tapi ukurannya minimal adalah 3 giga ya. Bu, misalnya saya punya data, Bu, bukan yang ini, ya silahkan boleh. Ya, nggak harus yang New York City Taxi Fare Prediction. Apa yang dilakukan? Yang pertama itu adalah memuat dan menyiapkan data menggunakan PySpark. Ya, yang kedua eksplorasi, yang ketiga melakukan pre-processing, yang keempat di sini teman-teman melakukan pemodelan algoritma dengan menggunakan PySpark MLlib ya. Kemudian lakukan evaluasi modelnya, kemudian teman-teman terakhir itu melakukan tuning hyperparameter. Tuning hyperparameter itu artinya mencoba-coba parameter terbaik. Kita memilih parameter terbaik sehingga menghasilkan metrik evaluasi terbaik. Gitu ya. Yang terakhir itu adalah laporan. Nah, tugas ini dilakukan selama 3 pekan dan ini merupakan midterm project. Artinya tidak akan ada UTS, tetapi project ini yang menjadi nilai UTS-nya. Seperti itu. Ya. Silahkan dibuat kelompok, boleh sendiri atau boleh berdua. Oke, ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk pekan ke-7, pekan ke-6, pekan ke-7, dan pekan ke-8 itu sudah tidak ada materi. Di sini teman-teman melakukan eksplorasi tugas ini. Nanti teman-teman bisa lakukan eksplorasi di sini diberikan file latihan
dari itu ya, dari memuat data, mengeksplorasi data, membersihkan data, memodelkan serta mengeluarkan metrik evaluasi itu ada di sini, latihan PySpark ini. Nah, ini bisa nanti teman-teman coba di collab ini, di collab ya. Ini sudah ditampilkan. Nanti silahkan pelajari ya. Silahkan pelajari ya, di sini sudah ada. Sudah diberikan contoh codingannya ya. Ini mengimport library-nya. Ya, mengimport library-nya, kemudian melakukan inisialisasi, kemudian di sini ini contoh datanya ya, membuat data frame sederhana, ini melakukan load terhadap file data gitu ya, dan menampilkannya ya. Nah, di sini sudah ada step-step yang nanti teman-teman bisa coba. Ya, bisa coba untuk melakukan eksplorasi, pembersihan, tadi ya, memodelkan data sampai dengan nanti menghasilkan yang namanya metrik evaluasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin tugas. mau tanya, Bu. Iya. Untuk tugas ini output pengumpulannya berupa notebook atau di Kaggle atau di Collapse, Bu ya? Soalnya kan bisa terbilang datasetnya cukup besar, 3 GB itu, Bu. Oke, nanti teman-teman buat laporannya, kemudian setelah buat laporan teman-teman kasih link collab-nya ya. Nanti gunakan library PySpark ya, PySpark yang ada di Python untuk bisa mengolah data yang besar. Oke, baik Ibu. Oke, kemudian tadi saya menyampaikan apa ya? Oh iya, yang di LMS sebentar. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Saya share screen dulu. Nah, ini teman-teman join dulu di daftar kelompok ini ya. Nih, silakan join. Kalau bisa berurut, jangan yang nomor 10 dulu gitu. Grup 1 ini udah full, Sahrir sama Budi. Nanti grup 2 siapa, grup 3 siapa, grup 4 siapa gitu ya. Silahkan join di grup ini sehingga nanti mengumpulkan kalau laporan, kalau satu kelompok berdua, satu orang yang ngumpul, yang lain juga nggak ngumpul, nggak masalah. Jadi join dulu ke sini ya. Jadi berurut dulu. Misalnya tadi Raditya mau bikin kelompok 2 dulu karena kelompok 2 ini masih kosong ya, atau yang lain. Jadi jangan ada yang terlompati grupnya seperti itu. Di daftar kelompok di pekan ke-6 ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri materi pekan ke beberapa materi pekan ya, terkait fenomena big data, terkait NoSQL, data collection, eksplorasi data, dan yang terakhir tadi kita belajar contoh pada saat kita membersihkan data yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dari model yang akan kita bangun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah hadir juga di malam hari ini. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup gitu ya. Jadi sehingga saya tahu teman-teman kebingungannya itu di mana, seperti itu ya. Jangan diam-diam aja, kalau diam-diam aja saya bingung juga. Ini sebenarnya sudah paham atau belum terkait tugas-tugas yang diberikan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fauzi.